Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Asyifa dari kelas R6T Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada TK Mekar Indah berbasis web. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini latar belakangnya saya jadikan poin-poin di mana ada 6 poin. Yang pertama itu latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Yang kedua, pemilihan siswa berprestasi di TK Mekar Indah masih dilakukan secara manual berdasarkan pengamatan guru sehingga penilaiannya masih bersifat subjektif. Lalu yang ketiga, proses penilaian membutuhkan waktu yang cukup lama serta berpotensi menimbulkan subjektivitas tadi yang saya bilang. Lalu yang keempat, belum tersedianya sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat melakukan penilaian secara terstruktur. Lalu yang kelima, metode Simple Additive Weighting atau SAW dipilih karena mampu melakukan penilaian multi kriteria dan menghasilkan perankingan secara objektif. Lalu yang keenam, dirancang SPK berbasis web untuk membantu proses pemilihan siswa berprestasi. Slide kedua, di sini kita punya batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk batasan masalah di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan di TK Mekar Indah. Yang kedua, sistem berbasis web. Yang ketiga, menggunakan metode SAW. Yang keempat, kriterianya mengikuti ketentuan sekolah. Yang kelima, fokus pada pemilihan siswa berprestasi. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang SPK berbasis web. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode SAW. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan rekomendasi siswa berprestasi yang objektif. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang SPK berbasis web. Yang kedua, menerapkan metode SAW. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi siswa berprestasi yang objektif, efektif, dan akurat. Selanjutnya di sini kita punya ringkasan variabel. Untuk variabel yang pertama itu ada sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK itu adalah sistem yang membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Lalu ada Simple Additive Weighting atau SAW, yaitu metode penjumlahan terbobot untuk melakukan alternatif terbaik melalui proses normalisasi dan perankingan. Lalu selanjutnya ada siswa berprestasi, yaitu siswa yang memenuhi kriteria akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan sekolah. Lalu ada website, yaitu media berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan akses sistem. Lalu ada database, yaitu tempat untuk menyimpan seluruh data siswa, kriteria, bobot, dan hasil perhitungan. Lalu ada UML, yaitu tempat untuk menggunakan atau memodelkan sistem melalui use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Lalu di slide selanjutnya ada penelitian relevan. Di sini saya punya 9 artikel yang saya gunakan. Terdiri dari 5 artikel inti dan 4 artikel pendukung, yang dimana 4 artikel pendukung itu fokus penelitiannya di website dan database, PHP, HTML, dan UML. Jadi di 5 artikel inti itu saya gunakan untuk metode SAW-nya. Lalu kesimpulannya itu, penelitian relevan menunjukkan bahwa metode SAW yang didukung teknologi website, database, HTML, CSS, PHP, MySQL, dan UML itu relevan untuk membangun perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada TK Mekar Indah berbasis web. Lalu di slide yang berikutnya ada algoritma yang digunakan, yaitu Simple Additive Weighting. SAW ini yang pertama langkahnya itu menentukan alternatif. Nah, alternatif di sini itu maksudnya adalah siswa. Lalu setelah itu menentukan kriteria, lalu menentukan bobot setiap kriteria, selanjutnya normalisasi matriks,
lalu menghitung nilai preferensi, melakukan perankingan, dan yang terakhir hasilnya itu adalah siswa dengan nilai tertinggi akan menjadi rekomendasi siswa berprestasi. Metode SAW ini menghitung nilai setiap siswa berdasarkan bobot masing-masing kriteria. Hasil akhir berupa nilai preferensi yang digunakan untuk menentukan peringkat siswa secara objektif. Demikian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.